yang namanya unfinished work accounting theory, ya. Artinya di sini uh, teori akuntansi itu dari waktu ke waktu, gitu ya, itu mengalami evolusi, ya kan? Dan evolusi tersebut ya apa gitu ya, berlangsung terus menerus, tidak terhenti, gitu ya. Nah, jadi akan kita lihat dari materinya Don Levy ini berkaitan dengan the apa ya, the unfinished work of accounting theory. Nah, dalam topik ini kita akan mengevaluasi ya, uh, preparedness, ya, apa saja yang disajikan dalam informasi akuntansi di masa yang akan datang. Kemudian kita juga melihat ya, dalam topik ini kita akan memahami keberadaan ya, skenario ya. Nah, keberadaan atau juga skenario yang di luar uh, konfigurasi pasar modal terkait dengan data-data akuntansi yang berperan ya di pasar modal tersebut ya. Serta kita akan memberikan apresiasi terhadap peluang dari akuntansi yang punya kemampuan, yaitu kemampuannya adalah memprediksi aspek sosial dan juga memprediksi perubahan teknis di masa yang akan datang. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi berkaitan dengan era kondisi akuntansi saat ini gimana? Nah, jadi akuntansi ini berperan besar terkait dengan peradaban, ya, terkait dengan peradaban dan uh, orang ya itu berbeda pandangannya ya terkait dengan uh, representasi yang berbeda antara satu yang dengan yang lainnya ya, terutama sudut pandangnya mengenai sistem tradisional ya, yang namanya sistem tradisional persediaan, di mana fakta yang menunjukkan bahwasanya di awal perkembangannya gitu ya, sejarah manusia itu ya memberikan saran ya, di mana akuntansi itu memberikan makna ya kan, makna atas bukti ya yang ditemukan dan juga terkait dengan resiko yang hilang ya. Dan dengan kata lain, akuntansi ini sebagai suatu alat untuk apa ya, prevent distrust ya, artinya sebagai alat perlindungan ya, atas perlindungan yang terkait dengan peradaban yang terjadi di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi akuntansi punya peranan di situ. Dan juga akuntansi dalam literatur ini gitu ya, ini menghandle yang terkait dengan manfaat yang diperoleh, terutama di pertengahan abad ini, bahwasanya sistem pembukuan berpasangan dikembangkan lagi ya, dan juga agar dapat mencakup transaksi-transaksi moneter serta penilaian aset yang dapat mengukur nilai gitu ya, nilai kepemilikan atau juga uh, nilai hasil akhir ya, sebagai suatu residu setelah dikurangkan dengan kewajiban. Dan juga pembukuan menerapkan ya, dari baik itu di sektor publik ya, di sektor bisnis maupun juga di sektor yang lebih umum lagi ya. Artinya di mana-mana ada ya akuntansi itu. Kemudian di abad 21 ini juga, bahwasanya seiring dengan jalannya revolusi industri yang secara modern ditunjukkan dalam pasar modal, itu punya saling hubungan antara satu regulasi dengan regulasi yang lain dalam kerangka penjualan saham dengan motonya adalah verbum meo pectum. Ya, verbum meo pectum dalam terminologinya adalah surat berharga ya, dan juga berkaitan dengan determinan tujuan tertentu khusus ya. Jadi pergerakan manusia lebih lanjut ya dalam uh, milenium ketiga ini gitu ya, itu adalah melanjutkan yang namanya ini ya, kolonisasi ya, atau juga kepemilikan atas aset lain yang ditransaksikan ya, yang ditransaksikan dalam jangka waktu yang panjang, baik itu di darat maupun juga di udara, dan keefektifannya mencakup supply ya, supply yang terkait dengan uh,
yang terkait dengan itu minimal berkaitan dengan intelijensi ya, dan juga beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lainnya ya. Nah, jadi cakupannya lebih luas lagi. Selain itu juga akuntansi mengadaptasikan terutama akuntansi di tahun 2016 gitu ya. Akuntansi keuangan itu punya tujuan, yaitu bertujuan pada private business investor gitu ya. Tujuannya untuk perusahaan swasta gitu ya. Dengan kata lain, akuntansi di sini sebagai ujung tombak ya, ujung tombak bagi akuntan manajemen ya, bagi akuntan publik atau juga organisasi non profit ya, akuntansi lingkungan dan sebagainya. Jadi histori umumnya menunjukkan di dunia ini akuntansi menjelaskan ya seluruh aspek-aspek itu dengan baiknya ya. Dan keterkaitan dengan kerangka konseptual yaitu banyak varian ya, yang banyak varian yang tertuang dalam prinsip. Nah, prinsip-prinsip yang diterapkan. Dan teori ini timbul juga dapat menerapkan baik itu menggambarkan aspek keuangan atau juga aspek ekonomi ya dari suatu fenomena ya. Kemudian makna lainnya ya bahwasanya akuntansi juga ya ini mengukur aspek-aspek yang tidak dapat diukur ya, atau juga dengan kata lain beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dimanipulasi membantu ya proses penyajian benefit bonus ya, dan peran akuntansi ada di situ, yaitu peranannya adalah memanipulasi ya laba. Nah, jadi memanipulasi laba sesuai dengan asumsi yang dijabarkan di dalam postulat positive accounting theory. Selain itu juga berkaitan dengan status ya, ketergantungan ya pada teori akuntansi yang umum yang sifatnya digunakan untuk manipulasi. Nah, ketika itu diterapkan, maka sistem-sistem itu mengukur secara menyeluruh mulai dari input dan selanjutnya dikonversi dalam ukuran output, dan penerapan double entry bookkeeping itu dalam di level unit secara umum. Jadi nutrisi kalori gitu ya yang dibutuhkan dari setiap unit itu adalah input yang apa yang mau dimakan gitu ya, dan menjadi karbohidrat ya atau juga menjadi gula ya yang menjadikan energi yang menghasilkan output ya. Outputnya adalah output bisa bergerak dan juga bisa menghasilkan apa yang disebut dengan net asset ya. Net asset itulah yang disebut sebagai fat ya, dan juga muscle ya, istilahnya dihubungkannya antara istilah laba akuntansi itu dengan aspek-aspek yang itu ya, yang namanya fat and muscle. Dan secara umum teori akuntansi tersebut itu merupakan sebuah postulat gitu ya. Jadi yang namanya postulat atau juga prinsip lah ya dalam lingkup dunia dan juga dalam kerangka ekonomi, di mana ekologinya itu menghasilkan ya beberapa nutrisi-nutrisi yang sifatnya esensial. Nah, sekarang bagaimana next 100 years gitu ya. Kedepannya itu gimana? Jadi kedepannya terkait dengan apa ya, monetary accounting ya, perhitungan untuk tujuan monetary accounting, maka dapat menggambarkan teori itu bisa membantu ya untuk aspek permasalahan yang dihadapi di masa yang akan datang. Akuntansi air misalnya itu merupakan suatu awal ya bagaimana menghitung ya, menghitung pengaruh-pengaruh yang disebut dengan isomorphically gitu ya, atau juga berkaitan dengan polusi yang ada di suatu kota. Jadi sejauh mana pihak otoritas serta pihak perusahaan ya itu memodifikasi dari produknya terkait dengan perubahan iklim ya, sehingga dalam situasi tersebut ya mampu memberikan peranan ya, baik itu rendah maupun juga penghantaran yang baik yang mudah digunakan dalam kerangka udara ya. Jadi dengan kata lain, akuntansi di sini ya berbeda ke depannya ya. Artinya bukan hanya sekedar double entry saja ya, bukan hanya sekedar mencatat debit kredit, tetapi juga berperan ya, berperan dalam penyajian pelaporan yang namanya GRI yang disebut dengan Integrated Accounting Report.
yang secara alamiah melihat ya sejauh mana peranan dari modal di masa yang akan datang terkait dengan prinsip GRI ya atau disebut dengan Global Reporting uh, Index gitu ya. Nah, di sini memberikan saran terhadap hal itu ya ke depannya. Nah, ini kita istirahat dulu lah ya, sekitar 10 menit ya. Untuk itu Baik, Pak. silakan dibaca dulu bagi yang apa ya, bagi yang sudah istirahat ya silakan dibaca. Nah, kita istirahat 10 menit, isop apa ya, sholat dulu.
Ya, baiklah kita lanjutkan kembali ya. Uh, Next 100 light years, gitu ya. Jadi bagaimana ke depannya akuntansi itu ya. Nah, untuk di masa yang akan datang, gitu ya, itu banyak yang isu-isu yang dikritis, yang perlu dikritisi, terutama berkaitan dengan sumber daya, ya sumber daya yang ada di planet di muka bumi ini, gitu ya. Itu tentu saja ke depannya makin sedikit, gitu ya. Semakin sedikit dan perlunya lanjutan ya bagaimana unit-unit udara itu unit-unit udara itu akan semuanya dihitung ya, akan dihitung dengan menggunakan ukuran moneter ya, atau juga minimal dengan ukuran unit yang lain turunannya. Dengan kata lain ya, aspek udara gitu ya, merupakan suatu peranan moneter ya yang bermain ya, terutama merupakan peluang emas gitu ya. Dan ini jika diciptakan gitu ya, maka tidak ada mengalami problem gitu ya. Problem dalam penilaian unitnya ya. Dan kita melihat ya beberapa uh, several thousand years gitu ya, yang berhubungan dengan perjalanan waktu gitu ya. Nah, orang itu menggunakan kecepatan ya dalam petualangannya gitu ya. Dan dalam beberapa waktu gitu ya, secara kronologis. Oke ya, baik kita lihat juga ya, uh, ya bagaimana tadi perbandingan dan terlihat ya perubahan yang begitu cepat ya, bagaimana perjalanan orang ya dari satu tempat ke tempat lain dengan mudahnya pada saat ini ya. Dan permasalahan akuntansi yang baru gitu ya, with no precedent ya, jadi tidak ada permasalahan lah ya dengan kata lain. Dan sistem pensiun juga di masa yang akan datang itu bukan hanya uang kas gitu ya, tetapi juga ada other ya, other future cash flow ya di masa yang akan datang, yang akan dihubungkan ya, yang akan dihubungkan dan berhubungan dengan para petualang ya dalam kegiatan mereka dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan traveler tersebut juga akan mendapatkan ya keputusan, dan bagi pihak yang memberikan peraturan gitu ya, itu secara tradisional dalam apa ya beberapa tahun itu akan menyajikan ya hak-hak dan juga kewajibannya ya. Dan ini bermakna bahwasanya ada dua permasalahan yang berbeda, terutama penyajian nilai waktu di masa yang akan datang serta nilai kewajiban pensiun yang harus dibayarkan ya, kewajiban pensiun yang harus dibayarkan dalam apa ya, dalam kurun waktu tertentu
untuk lingkup bisnis di masa yang akan datang, serta turunannya yang berbeda yang dengan yang lainnya ya. Jadi pendekatan fair value di sini akan menghasilkan beberapa turunan ya yang sangat tergantung ya pada aspek penjualan ya dan juga aspek pasar. Ya, kemudian juga bagaimana penyajian akun-akun yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan animasi ya jumlahnya ya serta juga berkaitan dengan perputaran persediaan atau juga berkaitan dengan aspek human capital sumber daya manusia ya yang nantinya dapat didefinisikan ya sebagai suatu nilai net present value ya yang dapat di apa kan ya diterjemahkan sebagai nilai sekarang. Nah, ini. Nah, jadi dan juga secara ilmiah itu menjustifikasi ya, artinya dapat dipersamakan lah ya dengan sesuatu yang ilmiah. Kemudian juga terkait dengan aset gitu ya, di masa yang akan datang dan juga berhubungan dengan beban yang akan diterima gitu ya, maka perkiraan-perkiraan yang terjadi ya di masa yang akan datang sangat tergantung ya bagaimana entitas itu mengkategorikan nilai-nilai tersebut ya yang sangat tergantung pada kontrak dengan orang ya yang mengasumsikan kontrak itu dapat digunakan ya dalam jangka waktu yang panjang ya dan apa ya dan tentu saja hal ini merupakan aspek humanity gitu ya yang dalam hal ini merupakan suatu skenario gitu ya yang dapat menggunakan informasi akuntansi di masa yang akan datang ya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana public accounting ya, akuntan publik ya untuk kebutuhan masyarakat dewasa ini. Apakah diperlukan ya atau peranannya makin besar atau peranannya tidak dominan ya. Jadi mainstreamnya akuntansi itu adalah untuk apa ya? Untuk profil ya untuk profil yang setaraf ya dengan ilmu atau juga dengan seni ya. Jadi efektifnya akuntansi itu posisinya adalah netral dan bertujuan untuk merepresentasikan pada difokuskan pada aspek ekonomi dan juga aspek bisnis yang dalam hal ini berubah ya. Nah itu menurut Sterling Chambers yang dikutip oleh Chua mencontohkan ya, ya bagaimana menilai akuntan dapat menilai dan juga menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi ya dan informasi tersebut ya ini merupakan instrumen yang sangat terbatas. Akan tetapi Solomon ya dalam debatnya dengan Tinker ya tahun 91 bahwasanya posisi netralitas ya hal ini menunjukkan sebagai suatu manfaat dari akuntansi yaitu sebagai alat yang valid dan perspektif kritisnya para akademis itu uh, menyetujui ya posisi akuntansi sebagai posisi yang netral di mana akuntan ya itu beroperasi ya beroperasi dalam satu lingkup masyarakat dan juga dalam lingkup rangka ekonomi organisasi ya dan ini merupakan suatu hal yang dikritisi jika perspektif ini ditolak ya maka akuntansi uh, hanya sekedar untuk alat kapitalisme gitu ya dan kapitalisme itu akan mati sendiri gitu ya terseiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi public sector accounting, akuntansi sektor publik punya skenario yang salah. Nah, jadi di sini akan tetapi dapat menjelaskan ya bahwasanya public sector accounting tersebut adalah menyesuaikan ya dengan beberapa lingkup organisasi baik juga sektor privat maupun juga lingkup pasar modal. Dan public sector accounting tersebut itu adalah suatu lembaga profesional gitu ya
lembaga profesional dalam beberapa lingkup tulisan dan juga praktik akuntansi ini sebagai suatu praktik yang nyata, ya, yang berhubungan dengan pergerakan perusahaan, ya, tahun 90 dan tahun 2000 yang berdampak, ya, berdampak secara konsep adanya pemisahan kepemilikan, ya. Dan public sector accounting itu menjawab, ya, bahwasanya hanya sekedar menyajikan informasi yang bermanfaat dan juga informasi tujuan untuk administrasi, ya, untuk kepentingan publik dan bersifat bersifat politis, gitu ya, dalam kerangka untuk sektor swasta, gitu ya. Ya, kemudian public sector accounting itu juga berguna, ya, untuk para pembayar pajak, ya, para pembayar pajak yang dalam hal ini punya makna unsur informasi akuntansi dimanfaatkan berupa informasi yang namanya replacement cost, ya, atau juga current cost, di mana replacement cost atau current cost dominan, ya, sebagai penilai aset, ya, dibanding dengan aspek nilai wajarnya. Dan ini concern, ya, yang berhubungan dengan nilai dan juga secara fisik, ya, yang berhubungan dengan sektor swasta, ya. Nah, ini ke depannya. Nah, kemudian kita melihat deep equity accounting. Ya, deep equity accounting itu merupakan gambaran, ya, di mana setiap orang itu akan mendapatkan penghasilan yang sama, di mana dianggap ilegal apabila suatu aset, ya, secara individual ini merupakan suatu bagian dari properti, ya, dan jenisnya banyak dan bersifat temporer, ya, dan juga bisa diperbaharui. Serta investasi di sini, gitu ya, ini ditandai, ya, sebagai suatu entitas pendana. Jadi pasar modal itu selalu eksis, gitu ya, dan lebih efisien, ya, sesuai dengan prinsip efisiensi market hypothesis, gitu ya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, ya, critical conclusionnya di sini adalah bahwasanya atribut dari suatu universitas ini mengklaim, ya, bahwasanya perlunya dikembangkan tingkat pendidikan lebih lanjut. Jadi perlunya diklaim dan tidak hanya sekedar akuntansi itu hanya sekedar alat untuk menilai fraud atau tidak fraud, ya, akan tetapi lebih diarahkan, ya, kepada kepentingan institusi masyarakat. Nah, itu dikritisi, ya. Dan teori akuntansi itu biasanya, ya, biasanya sesuai, ya, dengan proposisi serta tujuan dan juga hal-hal lainnya. Nah, itulah perkembangan akuntansi, ya, pada saat ini. Jadi arahnya cenderung pada alat untuk mengkritisi aspek sosial, ya. Jadi bukan hanya sekedar laba saja, ya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari topik kita ini. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah, ya, pertemuannya di malam hari ini, dan nanti videonya saya share, ya. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat malam. Ya Pak, kita apa dulu Pak? Absen dulu Pak. Oh, iya, iya.